Selamat malam Pak Denny. Malam. Nah Pak Denny, ini ada pertanyaan nih, gimana sih Pak, ada solusi nggak? Mahasiswa tingkat akhir itu sering banget yang namanya dilema, mau ngerjain skripsi tuh males banget, mau ngerjain tugas akhir tuh males banget gitu bawaannya. Apalagi tuh sekalinya ngerjain mau ngadep dosen tuh gemeteran gitu kan, sekalinya ngadep ternyata coretannya banyak, revisinya banyak gitu Pak. Ada nggak sih Pak solusi untuk Bapak nih sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembimbing, untuk memberikan solusi terhadap dilema yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir dalam bentuk apapun itu? Oke, ketika misalnya ini dapat revisian banyak, coretannya banyak, yang harus dilakukan adalah yang pertama mungkin teman-teman bisa istirahat sejenak. Nah itu yang pertama, setelah dapat coretan banyak, revisi banyak, istirahat sejenak, rilekskan pikiran mungkin, tapi tidak usah terlalu lama, mungkin 1 hari, kemudian besoknya siap lanjut kembali. Itu yang pertama, jadi istirahat sejenak. Kemudian setelah itu, nah dari hasil revisian tadi coba dibuat mappingnya, jadi pemetaannya dibuat dari pemetaan yang kecil sampai jadi pemetaan yang besar, agar apa? Agar terstruktur. Jadi ketika misalnya nih coretannya kok dirubah-rubah terus, nah ketika kita nggak punya pemetaan yang sesuai, yang enak kita baca menurut kita sendiri, maka ketika kita di revisi ataupun dicoret-coret nih tugasnya, maka kita bisa memetakan dengan baik. Nah, maka yang kedua adalah dibuatkan pemetaan. Nah, pemetaan dalam bentuk mind mapping. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita buatkan pemetaan, coba kita nih ajak teman. Jadi ajak teman lagi, teman untuk membantu kita, terutama dalam membaca. Misalnya saya sudah buat mind mapping ini, kemudian saya sudah membuat revisian seperti ini, minta bantuan temannya untuk ini membantu membacakan apakah tulisan ini menurut temannya kita itu sudah sesuai atau belum. Kadang-kadang menurut kita sendiri sudah sesuai, tapi menurut orang lain kok ini kata-katanya kebalik. Nah dari hasil pembacaan teman-teman itu bisa menjadi koreksi untuk kita perbaiki lagi, seperti itu. Kemudian setelah itu ya sering-seringlah berdiskusi dengan pembimbing, walaupun tadi di awal sudah coret-coret, sering-sering berdiskusi. Jadi ketika teman-teman berdiskusi dengan pembimbing, teman-teman tuh yang punya argumen, yang punya inisiatif, Pak habis ini seperti ini, dari peta saya tuh seperti ini, makanya saya tulis itu betulnya seperti ini. Jadi kalau nunggu pembimbing mengarahkan nanti terlalu lama, teman-teman buat peta sendiri, sehingga ketika berkonsultasi dengan berbicara atau berdiskusi dengan pembimbing itu lebih terarah, seperti itu. Dan pembimbing juga senang kalau teman-teman punya inisiatif atau cara memetakan yang benar, seperti itu. Nah ketika teman-teman tadi sudah buat namanya pemetaan, nah ketika misalnya ada koreksi dari teman, koreksi dari pembimbing, maka segeralah direvisi, disesuaikan dengan yang dimaksud, seperti itu, agar agar bisa berjalan lebih lanjut. Nah itu yang keempat tadi. Yang pertama tadi istirahat sejenak, yang kedua tadi dibuat pemetaan, yang ketiga berdiskusi dengan teman misalnya sekos, teman dekat, kemudian berdiskusi dengan pembimbing, kemudian setelah berdiskusi buatlah pemetaan baru hasil dari sebuah revisi, seperti itu. Tips yang kelima itu cari inspirasi yang berkaitan, misalnya sarannya itu harusnya seperti ini, maka cari inspirasinya adalah dengan lebih banyak membaca. Ya walaupun membaca itu memang agak-agak susah kebanyakan orang, tapi coba seringkan untuk membaca dengan melihat dari kesimpulan, dari abstrak, seperti itu, dari jurnal-jurnal yang terupdate.
Kemudian ketika kita misalnya cari inspirasi, maka kita cari juga tempat yang mendukung untuk cari inspirasi. Misalnya dengan inspirasi di mana? Tempat-tempat perpustakaan. Cari tempat-tempat di perpustakaan, misalnya oh di pojok sana itu bisa nih buat saya untuk mengerjakan karena tenang, nggak ada lalu lalang. Oh bisa nih di cafe ini kayaknya mendukung nih, yang tidak terlalu ramai tapi mendukung untuk pengerjaan. Nah, itu cari-cari tempat-tempat yang nyaman tapi bukan tempat keramaian ya. Kemudian selanjutnya ini ketika sudah merencanakan sesuatu, hindari kegiatan-kegiatan yang menunda. Misalnya target mapping hari ini adalah membuat, misalnya tadi kan mappingnya ada dua, mapping kerja sama mapping tahap-tahap. Nah, ketika mapping tahapnya hari ini harus mencari ilustrasi, maka hari ini juga harus mencari. Ketika besok adalah berdiskusi dengan teman, maka hari ini harus selesaikan ilustrasinya, tulisannya selesaikan, besok kita berdiskusi dengan teman. Jadi mappingnya itu sesuai, tahapannya tuh bisa berjalan dengan baik, jangan menunda. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 apa? Nah, ketika kita setelah membuat sesuatu, kemudian kita berhasil, nah kita beri reward kepada diri kita sendiri. Misalnya nih, setelah saya bimbingan, saya sudah bisa membuat tema, kemudian bisa membuat latar belakang sampai segini, maka saya ini habis ini mau berenang atau mau jalan-jalan sebentar nah itu reward pada diri sendiri, seperti itu. Kemudian ketika misalnya rencana-rencana tadi kayaknya kok terlalu ribet gitu, maka disederhanakanlah. Nah, itu yang ke-9. Jadi ketika rencana terlalu ribet, maka disederhanakanlah. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-10, tips yang 10 adalah istirahat secara fisik. Nah, jadi istirahat secara fisik dari beberapa aktivitas yang berat ya. Jadi dari 10 tips itu yang bisa teman-teman mahasiswa gunakan ketika tugasnya itu ngadat tuh, misalnya tunda terus, seperti itu. Oke, itu 10 tips yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye. Oke, terima kasih Pak Denny atas informasinya dan solusinya yang bisa bermanfaat untuk didengarkan oleh teman-teman mahasiswa tingkat akhir ya Pak Denny. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.